أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bulan Ramadan, ya, ini merupakan bulan pengampunan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan begitu banyak pengampunan bagi hamba-hambanya. Ya, siapa yang menegakkan qiyamul lail maka akan diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa dengan iman, keimanan dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang menegakkan Lailatul Qadar maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi ini adalah bulan yang penuh dengan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Ketika masuk bulan Ramadan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada penyeru yang menyeru, ya baghiyasyarr aqsir, wahai para pelaku dosa, wahai para pencari kejelekan, berhentilah dari kejelekan yang kalian buat. Ya. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Di bulan ini ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan. Dan setiap hari di bulan Ramadan, bahkan pagi dan malamnya, itu ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Naam, oleh karenanya apa? Bulan Ramadan ini merupakan momen yang paling pas bagi seseorang jika ia ingin sungguh-sungguh bertaubat dengan taubatan nasuha, ya, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia ingin sungguh-sungguh ingin berhenti dari dosa yang ia lakukan selama ini, maka ini waktu yang paling pas. Momen yang paling pas untuk seseorang kembali rujuk bertaubat kepada Sang Pencipta. Ya, oleh karenanya apa? Di sini kami akan menyebutkan beberapa syarat dari taubat. Ya, jika seorang ingin bertaubat kepada Allah, maka ia harus memenuhi syarat-syarat ini. Ya. Syarat-syarat ini sebagaimana ya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di situ Al-Imam membawakan pembahasan tentang at-taubah, tentang taubat. Ya, apa kata beliau? Beliau katakan dalam kitab tersebut, dalam Riyadhus Shalihin, ya. Qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib ya dilakukan dari setiap dosa. Ya, jadi setiap orang itu jika dia merasa berdosa, maka wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah dari dosa yang telah ia lakukan tersebut. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurutin. Jika maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba
jika maksiat tersebut antara hamba tersebut dengan Allah, ya, maksiat tersebut tidak ada kaitannya dengan hamba-hamba Allah, ya, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ini antara dia dengan Allah. Maka padanya ada 3 syarat. Jika seorang ingin bertaubat dari dosa antara dia dengan Allah, maka dia harus memenuhi 3 syarat. Apa syarat tersebut? Ya, ahaduha, syarat yang pertama, ayyaqla'a 'anil ma'siyah. Seseorang yang hendak bertaubat, hendaklah ia berlepas diri dari maksiat yang ia lakukan tersebut. Ya, masalan contoh, jika seseorang sering meminum khamar atau seseorang berzina, ini contoh dosa ya. Maka jika ia ingin bertaubat, ia harus berhenti dari maksiat yang ia lakukan tersebut. Ia harus berhenti meminum khamar, ya, meminum balok. Ia juga harus berhenti dari berzina jika ia ingin sungguh-sungguh dalam bertaubat. Jadi ayyaqla 'anil maksiyah. Dia harus saat itu juga, jika dia ingin bertobat, harus berhenti dari maksiat yang ia lakukan selama itu ya. Ini syarat yang pertama. Wasani, kata beliau, syarat yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Jika ia ingin bertobat, syarat yang kedua, dia harus menyesal dari perbuatan yang telah ia lakukan. Jika ia meminum khamar atau berzina, maka ia harus menyesali apa yang ia lakukan tersebut. Dia menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya minum khamar? Ya Allah, kenapa dulu saya berzina? Dalam hatinya penuh penyesalan. Ya, betul-betul dia ingin bertaubat kembali kepada Allah dan menyesali apa yang telah ia lakukan di masa yang lampau tersebut. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dari syarat-syarat taubat adalah ayyandama ala fi'liha, ayyazama alla ya'uda ilaiha abadan. Ya, syarat yang ketiga ketika seorang ingin bertobat adalah dengan ia berazam yang kuat agar ia tidak kembali lagi dari dosa yang pernah ia lakukan tersebut. Ya, jadi dia harus punya azam yang kuat, punya giroh, ya, punya semangat agar ia tidak mau lagi kembali dari dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ya, dia punya azam yang kuat, dia ingin betul-betul ingin bertobat dan tidak mau lagi kembali. Ya. Ini 3 syarat taubat. Ya, dosa yang dilakukan seseorang antara dia dengan Allah. Ya. Fa in faqada ahadus salasati lam tasihhu taubatuhu. Jika 3 syarat ini hilang, atau jika salah satu dari 3 syarat ini tidak ada pada taubat seorang hamba, maka taubatnya tidak dikatakan sebagai taubat yang benar. Jadi taubatnya tidak sahih, tidak benar. Jika seseorang ingin bertaubat dari dosa yang ia lakukan, dosa antara dia dengan Allah, maka harus terpenuhi 3 syarat ini. Ya, yang pertama, dia harus saat itu juga berhenti dari dosa yang ia lakukan. Yang kedua, ia harus menyesali apa yang telah ia lakukan tersebut. Dan yang ketiga, dia harus punya azam yang kuat untuk tidak mau lagi kembali kepada dosa yang pernah ia lakukan. Ini 3 syarat. Ya. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'atun. Jika maksiat dosa yang ia lakukan tersebut itu berkaitan dengan anak Adam. Ya, ini dosanya antara dia dengan orang lain. Ya. Apabila dosanya antara dia dengan orang lain, maka ditambah syarat yang ketiga, syarat yang keempat. Jadi 3 syarat yang tadi ditambah 1 syarat lagi. Apa kata Imam Nawawi di sini? Ya, apa syarat tersebut?
wa ayyabra'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu raddahu. Syarat yang keempat, jika dosa yang ia lakukan antara dia dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, maka syarat yang keempat yaitu dia harus berlepas dari hak yang dia ambil dari saudaranya. Dia harus mengembalikan hak-hak saudaranya yang telah ia lalaikan atau yang telah ia zalimi tersebut. Ya, dia harus berlepas diri. Maka apa? Fa in kanat malan, jika harta yang pernah dia ambil dari saudaranya, dia pernah mencuri harta saudaranya, dia pernah mengambil harta saudaranya tanpa izin saudaranya tersebut, ya, atau yang semisalnya, maka ia harus mengembalikan harta tersebut. Ya, jika dia pernah menzolimi orang lain dengan mengambil hartanya, maka jika ia ingin bertaubat dengan taubatan nasuhah, ia harus mengembalikan harta tersebut kepada orang yang pernah ia ambil hartanya. Ini jika maksiat yang ia lakukan antara dia dengan orang lain. Jadi ditambah syarat yang keempat. Ya, jika maksiat yang ia lakukan hanya dia dengan Allah, antara dia dengan Allah, maka cuma 3 syarat tadi yang tadi sudah kita sebutkan. Tetapi jika maksiat yang ia lakukan antara dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka ditambah syarat yang keempat, ia harus berlepas dari hak-hak yang telah ia ambil dari saudaranya tersebut. Ya, ini 4 syarat taubat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, begitu pula ulama-ulama yang lainnya. Ya, dan di sini Imam An-Nawawi sebutkan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ya, semoga apa yang kita sebutkan ini bermanfaat, bisa diambil faedah darinya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.